Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan dan hidayahnya. Ya, perlu kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Tidak hanya diucapkan dengan kata alhamdulillah dengan lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan kaum muslimin yang di sana tetap istiqomah dalam menjalankan syariatnya Allah. Semoga kita semua berada di jalan yang lurus, menjadi manusia yang di sana mau menjalankan dan menegakkan agamanya Allah. Pada kesempatan kali ini kita di sini hanya sharing-sharing saja gitu ya, terkait dengan tahun baru gitu. Ya, tidak apa-apa kita ngobrolin tentang tahun baru yang sudah lewat ya. Sudah lewat hampir 10 hari gitu. 10 hari. Dan juga banyak sekali gitu ya fakta-fakta terkait dengan tahun baru yang biasanya di kalangan remaja itu tahun baru itu digunakan untuk pesta-pesta, terus hura-hura, terus kemudian sampai mereka itu lupa sholat subuhnya. Ya intinya mereka sudah hal dunia gitu yang mereka pikirkan gitu. Pada tahun baru 2025 ini bertepatan dengan 1 Rajab gitu ya. Ya di sini dimana kita sebagai manusia itu ada 2 pilihan gitu ya. Kita harus memilih hal dunia atau memilih hal akhirat, yaitu pada 1 Rajab itu kan kita harus diperbanyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, yang artinya ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, jadi pada saat tahun baru ya seharusnya kita gunakan gitu ya momentum untuk muhasabah diri, untuk melakukan perubahan diri kita agar menjadi lebih baik gitu ya. Sebenarnya untuk menjadi lebih baik itu kan tidak harus menunggu tahun baru gitu ya, tapi ya mungkin yang kemarin-kamarin masih belum terbuka hati kita, maka pada tahun ini ya kita mencoba dan harus gitu dipaksa diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sentiasa kita koreksi diri kita apakah setiap harinya itu menjadi lebih baik atau malah melemah keimanan kita. Nah, ketika kita ingin bermuhasabah diri, ingin memperbaiki diri kita gitu ya, ingatlah pada surat Al-Hasr ayat 18, ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi karena tahun baru sebagai momentum untuk bermuhasabah diri, ya kita sebagai orang yang beriman ketika mendengarkan ayat-ayatnya Allah ya seharusnya bergetar hati kita gitu ya, bergetar ketika mendengarkan ayat-ayatnya, ketika mendengarkan artinya gitu ya. Quran surat Al-Hasr ayat 18 ini diserukan kepada orang-orang yang beriman, dan konsekuensi iman yaitu bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah, baik di kala ramai maupun di kala
sepi sendirian maupun bersama-sama gitu ya. Dan ketika seorang yang sudah beriman, ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah, dibacakan arti dari ayat ini, seharusnya hati kita itu bergetar ketika mendengarkan ayat-ayatnya Allah, dan juga harus memperhatikan betul gitu ya setiap aktivitas kita gitu ya, apakah sesuai dengan syariatnya Allah atau malah melanggar syariatnya Allah gitu ya. Takwa adalah dasar dalam bermuhasabah diri, yang maknanya menjalankan segala perintah dan larangannya gitu ya. Setiap aktivitas akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari esok akhirat. Jadi kita sebagai orang yang beriman ya perhatikan betul-betul gitu ya. Ya ini pengingat buat saya pribadi, harus senantiasa mengingat gitu ya aktivitas kita gitu, aktivitas saya gitu ya, apakah aktivitas saya itu sudah sesuai dengan syariatnya Allah atau belum gitu ya. Kita harus benar-benar memperhatikan gitu, karena nanti semua aktivitas kita akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Apa yang kita kerjakan, baik hal kecil, hal besar, sedikit atau banyak, di hati atau di lisan, semuanya itu tidak pernah luput dari penglihatan Allah gitu ya. Ketika nanti di padang mahsyar, semuanya akan ditampakkan gitu ya. Tanda setiap diri akan melihat di hari esoknya, maka hari ini kita mengedepankan apa gitu ya. Kita harus perhatikan betul-betul aktivitas kita. Ya ini cambukan buat diri saya pribadi gitu ya, untuk senantiasa lebih lagi gitu ya dalam menjalankan perintah Allah gitu ya, dan menjauhi segala larangannya gitu ya. Dan ya iman memang fluktuatif gitu ya, ada yang naik ada yang turun. Nah ketika iman kita sedang turun gitu ya, harus segera mencari aktivitas atau motivasi diri kita untuk segera kembali gitu ya, segera kembali untuk menjalankan syariatnya Allah. Ibrah yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini, bahwasanya kita diminta oleh Allah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan dan menjauhi segala larangannya. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah dan senantiasa memperhatikan segala aktivitas kita, tidak hanya aktivitas untuk ibadah diri kita sendiri, tapi kita juga harus menyebarkan ilmu Allah gitu ya. Kita harus menyebarkan, kita harus senantiasa saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Dan juga segala aktivitas kita akan senantiasa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apapun itu, hal kecil maupun besar. Mungkin itu saja yang bisa kita sharingkan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.